Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok 4 dari Metodologi Penelitian Hukum yang beranggotakan Arif Fadilah, Rizky Febrian, Muhammad Irfan Ade, Afni Rahayu Putri, Rahmiati, Siti Mukhlisotin, Husnul Khotimah, Farid Nurul Hadi. Di bawah bimbingan Dr. Randa Hamda Sulfinadia MAG. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian hukum normatif. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Pengertian penelitian hukum normatif atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan, ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen atau menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Nah, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan, bukan dengan angka-angka. Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum seperti ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan atau disebut juga dengan law in books, atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Yang kedua yaitu karakteristik hukum normatif. Yang pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Yang kedua, penyusunan kerangka teoritis bersifat tentatif dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. Yang ketiga, tidak diperlukan hipotesis. Kalaupun ada, hanyalah hipotesis kerja. Yang keempat, konsekuensi dari menggunakan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling atau data sekunder. Sebagian data utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan jenis data lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian hukum normatif. Yang pertama, penelitian inventarisasi hukum positif, yaitu merupakan kegiatan mengkritisasi yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum dari tipe-tipe yang lainnya. Yang kedua, penelitian terhadap asas hukum. Ini dilakukan terhadap norma-norma hukum, yaitu yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Penelitian terhadap asas hukum ini merupakan unsur ideal dari hukum. Yang ketiga, penelitian untuk menentang hukum. Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan apakah hukum yang diterapkan sesuai untuk menyelesaikan perkara atau masalah tertentu, di manakah bunyi peraturan ditemukan, dan sebagainya. Yang keempat, penelitian terhadap sistematika hukum. Penelitian ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang digunakan adalah pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam sistematika hukum, seperti masyarakat hukum, subjek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum, hak dan kewajiban. Nah, yang kelima, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan sampai sejauh mana sih suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal maupun horizontal. Untuk dapat melakukan penelitian ini, harus terlebih dahulu dilakukan inventarisasi perundang-undangan yang mengatur bidang hukum yang telah ditentukan untuk diteliti. Nah, teman-teman, yang terakhir yaitu sumber hukum penelitian normatif. Sumber-sumber ini ada 3. Yang pertama, bahan hukum primer. Yang kedua, bahan hukum sekunder. Yang tiga, bahan hukum tersier. Yang pertama, bahan hukum primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Contohnya, Undang-Undang 1945, Peraturan Pemerintah, Pancasila, Jurisprudensi, dan lain-lainnya. Yang kedua, bahan hukum sekunder.
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti tafsir Al-Quran, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersier ini adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, Arab, dan lain sebagainya, serta juga kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum, ekonomi, dan perbankan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan kepada orang banyak. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Terlebih terkurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.